Bab 1591. Bagaimana menurutmu? Sudah kubilang aku akan mengirimmu menemui Asmodes, kata Leon dengan jahat dan dia mulai berjalan menuju Black Gorilla. Jangan, bocah, tidak, Tuan Serigala, aku salah. Tolong kasihanilah dan maafkan aku. Selama kau membiarkanku pergi, aku akan mengubah kebiasaanku dan tidak akan pernah merepotkanmu lagi. Gorila hitam itu benar-benar menyerah dan mulai memohon agar nyawanya diselamatkan dengan tulus. Sejak Leon berhasil membunuh Asmodes yang berada dalam keadaan semi-mahakuasa, gorila hitam itu benar-benar ketakutan dan Leon ingin membunuhnya. Dalam menghadapi kematian, ia hanya bisa menelan harga dirinya. Sudah terlambat untuk itu. Leon mendengus dan mengangkat lengannya, sebelum ragu-ragu. Meskipun Black Gorilla bukanlah orang yang baik, kejahatan yang dilakukannya tidak sebanding dengan penjahat kejam seperti Asmodes dan dia tidak pantas mati karena dosanya. Leon tidak pernah suka merenggut nyawa orang dan dia sering mengampuni orang-orang seperti Black Gorilla setelah menghancurkan kekuatan mereka. Namun, keadaan dengan gorila hitam berbeda. Gorila hitam mengetahui tentang alat yang dimiliki Leon dan tahu bahwa Leon telah membunuh Asmodes. Jika Leon membiarkannya pergi begitu saja setelah menghancurkan kekuatannya, ia akan terjebak dalam masalah yang tak berkesudahan jika gorila hitam memublikasikan semua yang diketahuinya. Seketika, Leon menemukan dirinya di persimpangan jalan dan bertanya-tanya apakah ia harus mengambil nyawa gorila hitam itu tanpa ampun. Tuan Serigala, aku telah menyadari kesalahanku. Tolong ampuni nyawaku. Gorila hitam menyadari keraguan Leon dan membungkuk dalam-dalam meskipun rasa sakit di sekujur tubuhnya. Lupakan saja. Para dewa itu penyayang dan aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Namun, kau tidak bisa lari dari keadilan dan aku akan mengirimmu ke suatu tempat untuk merenungkan kejahatanmu. Leon memikirkan Dragon Corpse dan langsung mengambil keputusan. Dia menghantamkan telapak tangannya ke titik laut energi gorila hitam dan menghancurkan kekuatannya. Dragon Corps adalah organisasi yang menghususkan diri dalam menghukum orang jahat dan Leon bermaksud mengirim Black Gorilla ke Dragon Corps untuk menjalani hukuman beberapa tahun agar ia dapat merenungkan kejahatan yang telah dilakukannya. Dengan begitu, Leon tidak perlu mengambil nyawa orang dan dapat mencegah Black Gorilla mengungkap rahasianya. Ah! Gorila hitam itu merintih dan melotot ke arah Leon dengan amarah yang berbisa. Dia mungkin berterima kasih pada Leon seandainya dia selamat, tetapi hancurnya kekuatannya hampir sama mengerikannya dengan membunuhnya. Gorila hitam membenci Leon dan memutuskan untuk memberitahu bos selatan bahwa Leon membunuh Asmodes dan bahwa dia memiliki alat yang sangat kuat sehingga bos selatan akan membalaskan dendamnya. Saat ia asyik dengan fantasinya, ia terangkat dari kakinya. Leon menarik pakaiannya ke belakang punggungnya dan mengangkat gorila hitam itu seolah-olah dia sedang mengangkat boneka compang camping. Bab 1592. Tuan Serigala, bukankah kau bilang kau akan mengampuniku? Apa yang kau lakukan? Terkejut, gorila hitam itu menatap Leon dengan ketakutan. Bahkan seekor semut pun punya keinginan untuk hidup, apalagi manusia. Meskipun kekuatan gorila hitam telah hancur, ia masih senang masih hidup, tetapi karena Leon tampaknya tidak berniat melepaskannya, jantungnya mulai berdebar kencang. Jangan panik, karena aku sudah berjanji untuk menyelamatkan nyawamu, aku akan menepati janjiku. Aku akan mengirimmu ke suatu tempat dan jika kau benar-benar menyadari kesalahanmu, kau mungkin akan terbebas dalam 3 hingga 5 tahun. Leon tersenyum jahat. Apa? Kemana kau akan mengirimku? Ekspresi Black Gorilla menjadi gelap saat perasaan tidak menyenangkan menguasainya. Dia mengira Leon akan membebaskannya dan sudah memutuskan untuk memohon bantuan bos selatan untuk membalas dendam pada Leon begitu dia kembali. Yang membuatnya bingung, Leon punya rencana lain dan menghancurkan harapannya sepenuhnya. Kau akan tahu begitu kita sampai di sana, kata Leon, sebelum mengabaikan protes si gorila hitam dan melangkah menuju halaman tempat dia memarkir mobilnya. Dia membuka pintu mobil dan melemparkan gorila hitam ke dalam, sebelum kembali ke ruang tamu untuk membungkus mayat Asmodes dengan selimut dan melemparkannya ke bagasi belakang mobilnya. Setelah semuanya selesai, dia melaju menuju cabang Dragon Corps di wilayah selatan. Di cabang Dragon Corps di wilayah selatan, seperti cabang di Springfield City,
Departemen Keamanan Nasional terletak di dekat pintu masuk dan Dragon Corps terletak di belakangnya. Karena keduanya terhubung, tidak seorang pun dapat mencapai Dragon Corps tanpa melewati Departemen Keamanan Nasional. Di luar Departemen Keamanan Nasional, Leon memarkir mobilnya dan ekspresi gorila hitam menjadi gelap. Bab 1593. Kau memang pandai membanggakan diri. Kau akan menyesali ini begitu kau bertemu langsung dengan bos selatan. Gorila hitam itu mencibir sikap Leon. Dia tidak tahu bagaimana Leon berhasil membunuh Asmodeus, tetapi yakin bahwa bos selatan jauh lebih unggul dalam kekuatan dibandingkan dengan Asmodeus. Selain itu, bos selatan memiliki banyak bawahan di negara kaisar dan bahkan beberapa pengikut setia di negara mahakuasa. Dengan pasukan yang begitu tangguh, bahkan keluarga Thompson akan berpikir dua kali sebelum menyeberangi Southern Boss. Leon akan menjadi tidak berdaya jika dia menghadapi amukan Southern Boss dan Black Gorilla berjuang untuk memahami bagaimana Leon bisa begitu percaya diri. Baiklah, simpan omonganmu. Kita sudah sampai, jadi keluarlah. Leon mendengus dan membuka pintu mobil untuk menarik keluar Black Gorilla, sebelum berjalan ke bagian belakang mobil untuk mengambil tubuh Asmodeus. Gorila hitam itu mengamati sekelilingnya dan segera menyadari kemana Leon membawanya. Departemen Keamanan Nasional. Bocah, kenapa kau membawaku ke Korps Naga? Apa kau akan menyerahkanku ke Korps Naga? Dia ternganga. Dia teringat kembali pada bagaimana Leon menyebutkan bahwa dirinya akan dikurung selama bertahun-tahun dan kesadaran pun muncul dalam benaknya bahwa Leon bermaksud menyerahkannya kepada Korps Naga. Benar sekali. Renungkan kesalahanmu di sini, di Dragon Corps. Kalau kau berperilaku baik, mereka mungkin akan melepaskanmu dalam beberapa tahun. Kalau kau menolak merenungkan dirimu sendiri, kau akan menghabiskan sisa hidupmu di sini. Leon mencibir. Apa? Gorila hitam itu memucat tetapi segera tersadar dari keterkejutan awalnya. Jangan coba-coba menakutiku. Korps Naga jarang ikut campur dalam dendam pribadi. Siapa kau yang bisa memberitahu mereka apa yang harus dilakukan? Lagi pula, aku tidak melakukan kejahatan berat, jadi mengapa mereka mengurungku? Gorila hitam itu menyeringai. Sebagai salah satu seniman bela diri paling terkenal, ia melakukan banyak sekali tindakan kejam, tetapi ia tidak pernah melakukan apapun yang akan memprovokasi Dragon Corps. Ia adalah orang yang berhati-hati dan berhati-hati untuk tidak meninggalkan bukti kejahatannya. Tanpa bukti, Dragon Corps tidak akan mengurungnya bahkan jika Leon menyerahkannya kepada mereka. Hanya karena kau menyerangku 2 kali. Itu sudah lebih dari cukup, kata Leon dengan tenang. Begitukah? Mari kita lihat apakah Korps Naga akan mengurungku karena itu. Gorila hitam itu mencibir. Dia memang menyerang Leon untuk merampas mutiara spiritualnya, tetapi dia tidak menyebabkan kerusakan serius pada Leon. Karena dunia seniman bela diri menghargai kekuatan di atas segalanya, Dragon Corps jarang ikut campur selama tidak ada kerusakan serius pada siapapun. Oleh karena itu, Gorila hitam tidak percaya bahwa Korps Naga akan menghukumnya dengan penjara hanya karena masalah sepele seperti itu. Khawatir Leon mungkin berubah pikiran, dia menahan rasa sakitnya dan mulai berjalan menuju Departemen Keamanan Nasional. Korps Naga menghargai keadilan dan tanpa bukti nyata atas kejahatannya, Gorila hitam tahu bahwa kemungkinan besar Korps Naga akan membebaskannya dan dia akan jauh lebih aman di tangan Korps Naga dibandingkan berada di bawah belas kasihan Leon. Dalam benaknya, ia memutuskan bahwa Leon bodoh karena membawanya ke Dragon Corps. Bab 1594. Leon sangat senang karena Gorila hitam bersedia pergi ke Departemen Keamanan Nasional sendirian dan bergegas mengejarnya. Ini Departemen Keamanan Nasional, hanya untuk karyawan. Baik Leon maupun Gorila hitam langsung dihentikan oleh 2 penjaga yang mengenakan seragam hitam. Tuan-tuan yang baik, saya seorang seniman bela diri. Anak ini melukai saya dan merampas mutiara bercahaya saya. Saya perlu meminta bantuan Korps Naga. Sebelum Leon sempat menjelaskan situasinya, Gorila hitam sudah mendahuluinya dan memanipulasi kebenaran dengan mengatakan bahwa Leonlah yang merampoknya. Jika ia beruntung, Korps Naga mungkin akan membantu mengambil mutiara dari Leon dan mengirimkannya kepadanya, bahkan jika ia gagal memperoleh mutiara spiritual, setidaknya ia dapat mengganggu Leon. Apa, nak?
Beraninya kau merampok seseorang di depan Departemen Keamanan Nasional. Beraninya kau. Kedua penjaga itu terkejut. Dragon Corps bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban komunitas seniman bela diri, dan meskipun perampokan tidak dianjurkan, Dragon Corps jarang ikut campur dalam masalah seperti itu. Namun, berbeda halnya ketika korban mencari bantuan dan sebagai anggota Departemen Keamanan Nasional, para penjaga tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Apa-apaan ini, Leon membeku karena dia tidak pernah menyangka si gorila hitam akan menyalahkannya. Tolong jangan dengarkan dia. Ada hal penting yang perlu aku bicarakan dengan Dragon Corps. Tolong biarkan kami lewat. Dia langsung ke intinya dan mengabaikan si gorila hitam sepenuhnya. Kamu tidak bisa pergi ke Dragon Corps hanya karena kamu mau. Kedua penjaga itu mengejek Leon. Dragon Corps adalah organisasi yang unik dan hanya urusan internal yang diizinkan masuk, bahkan orang-orang dari Departemen Keamanan Nasional memerlukan izin untuk memasuki markas mereka. Oleh karena itu, tidak mungkin mereka mengizinkan orang sembarangan masuk. Nak, kamu dituduh mencuri dari orang lain. Silakan ikuti kami ke dalam untuk membantu penyelidikan lebih lanjut. Kedua penjaga segera mengelilingi Leon untuk mencegahnya berlari. Semua suara itu membuat orang-orang di dalam kantor waspada dan seorang pria berusia akhir 30-an melangkah keluar bersama beberapa penjaga berseragam. Ben, kenapa ada suara berisik seperti itu? Apa yang terjadi? Pria itu bertanya dengan tajam kepada kedua penjaga. Kapten Scott, anak ini mencoba merampok seseorang dan memberitahu kami bahwa dia ingin masuk ke markas Dragon Corps. Para penjaga menjelaskan situasinya. Nak, markas Dragon Corps bukanlah tempat yang bisa kau masuki dengan bebas. Karena seseorang telah menuduhmu melakukan perampokan, silakan ikuti kami ke dalam untuk membantu penyelidikan lebih lanjut. Jangan khawatir, begitu kami mengetahui kebenarannya, kami akan menangani kasus ini dengan adil. Kapten Scott menoleh untuk menatap Leon dengan tegas, sebelum memberi isyarat kepada penjaga lainnya untuk menangkap Leon. Bab 1595. Hebat sekali. Gorila hitam itu menyeringai lebar saat melihat situasi semakin memburuk. Dia hanya ingin mengganggu Leon, tetapi Leon terlalu sombong. Dia tidak hanya menolak untuk bekerja sama, tetapi dia juga memprovokasi orang-orang di Departemen Keamanan Nasional dengan mengatakan bahwa dia ingin pergi ke Dragon Corps. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berfantasi tentang Leon yang terlibat perkelahian dengan para penjaga. Begitu Dragon Corps ikut campur, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mencuri mutiara spiritual dari Leon. Akan tetapi, sebelum ia dapat sepenuhnya membayangkan fantasinya, apa yang terjadi selanjutnya mengguncangnya sampai ke akar-akarnya. Kapten Scott, benar, ini lencanaku. Lihat sendiri apakah aku berhak memasuki markas Dragon Corps. Leon tahu bahwa para penjaga berbalik melawannya karena apa yang dikatakan Black Gorilla dan tidak mau repot-repot membuang-buang waktu untuk berdebat. Ia melemparkan lencana seukuran kartu kredit kepada Kapten Scott. Lencana itu terbuat dari bahan yang menyerupai besi dan kayu, dengan kata, naga, terukir di dalamnya. Lencana pengawal naga. Kapten Scott terkejut dan setelah pemeriksaan lebih lanjut, dia menyadari bahwa dia memegang lencana pengawal naga, tanda pengenal anggota Korps Naga. Salam, Tuan. Kapten Scott tersadar dan langsung membungkuk pada Leon. Departemen Keamanan Nasional bekerja untuk Korps Naga dan karena Leon adalah anggota Korps Naga, itu membuatnya menjadi atasan pengawal dan Kapten Scott tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Salam, Tuan. Salam, Tuan. Penjaga lainnya mengikuti meskipun mereka terkejut. Apa, Leon? Apakah kau anggota Dragon Corps? Bagaimana mungkin? Gorila hitam itu benar-benar tercengang. Dia berpikir bahwa adalah bodoh bagi Leon untuk menyerahkannya kepada Korps Naga dan bahkan berfantasi tentang kemungkinan para seniman bela diri di Korps Naga melenyapkan Leon, memberinya kesempatan untuk mendapatkan mutiara spiritual. Yang mengejutkannya, Leon adalah seorang pengawal naga dari Korps Naga dan dialah yang memiliki kemampuan bodoh itu. Gorila hitam, mari kita lihat trik apa lagi yang kamu miliki. Aku ingin tahu apa lagi yang bisa kamu lakukan. Leon mengejek dan mengamati gorila hitam seolah-olah dia sedang melihat badut. Memang,
Gorila hitam itu bodoh karena mencoba mempermainkan Departemen Keamanan Nasional untuk melawannya. Bab 1596. Itu tidak mungkin. Ini tidak nyata. Gorila hitam itu memucat karena semua tenaganya terkuras habis dan dia jatuh ke tanah. Dia tidak tahu banyak tentang Leon, tetapi Charlie memberinya informasi rinci tentang Leon sebelum gorila hitam dikirim untuk membunuh Leon. Di dalam dokumen itu tertulis bahwa Leon hanyalah seorang kerabat keluarga Skemel, bukan saja ia lemah, tetapi ia juga berasal dari kota kecil dan tidak mempunyai dukungan di wilayah selatan. Akan tetapi, Leon tidak hanya membunuh Asmodes yang sangat kuat, ia juga membuktikan dirinya sebagai pengawal naga dari Korps Naga. Gorila hitam tidak dapat membayangkan bagaimana seseorang dengan pengaruh dan kekuasaan seperti itu akan disebut lemah dan dia menaruh dendam pada Charlie karena telah menyesatkannya. Tuan, kami tidak tahu tentang Anda. Kami mohon maaf jika kami telah menyinggung Anda, kata Kapten Scott, sebelum menyerahkan kembali lencana pengawal naga kepada Leon dengan hormat. Penjaga lainnya, terutama dua orang yang berinteraksi dengan Leon di awal, merasa gugup karena takut menyinggung Leon. Tidak apa-apa, ini pertama kalinya aku muncul di sini, jadi, biasanya, kau tidak mengenalku. Leon menggelengkan kepalanya dan melempar tubuh yang terbungkus selimut ke tanah. Kapten Scott, mayat Asmodes ada di dalam dan saya ingin menukarnya dengan poin kontribusi. Bagaimana cara melakukannya? Tanya Leon. Apa, Asmodes? Tuan? Apakah Anda berbicara tentang Asmodes yang sama yang merupakan salah satu dari 8 penjahat teratas di Sky County? Kapten Scott terkejut dan sebelum Leon sempat menjawab, dia membuka selimut dan melihat tubuh Asmodes yang tak bernyawa di dalamnya. Melalui topeng iblis yang menutupi separuh wajahnya, Kapten Scott langsung mengenali Asmodes. Itu Asmodes. Tuan, apakah Anda membunuhnya? Rahang Kapten Scott ternganga saat ia bertanya dengan tidak percaya. Yang lainnya juga sama terkejutnya dan saling melongo. Ya, benar sekali. Leon mengangguk. Apa? Kapten Scott dan penjaga lainnya sangat terguncang. Sebagai anggota Departemen Keamanan Nasional, mereka tahu banyak tentang Asmodes. Asmodes tidak hanya mencapai semi-almighty state, tetapi ia juga dikenal licik dan pandai menyembunyikan jejaknya. Selain itu, ia memiliki harta karun yang sangat langka, Chuve of Doom, yang membuatnya semakin tangguh. Oleh karena itu, meskipun Korps Naga berupaya menyergap Asmodes, mereka gagal total dan 2 seniman bela diri tewas di tangan Asmodes dalam prosesnya. Di luar pemahaman mereka bagaimana seorang pemuda seperti Leon mampu membunuh seseorang yang begitu kuat dan kejam. Kapten Scott, Anda belum menjawab pertanyaan saya. Bagaimana cara saya mendapatkan poin kontribusi? Tanya Leon, menarik perhatian Kapten Scott kembali padanya. Bab 1597. Tuan, menurut prosedur standar, kami perlu mengambil sampel dari tubuhnya, seperti sidik jari, untuk memverifikasi identitasnya. Setelah kami memastikan identitasnya, kami akan mengeluarkan laporan untuk Anda, dan yang perlu Anda lakukan hanyalah menyerahkannya kepada Dragon Corps, Kapten Scott menjelaskan secara singkat. Meskipun dia yakin bahwa dia melihat jasad Asmodes berdasarkan bentuk tubuh, tinggi badan, dan ciri-ciri fisik lainnya dari jasad itu, Departemen Keamanan Nasional tetap berkewajiban menjalankan sejumlah tes untuk membandingkan sampel yang ditinggalkan Asmodes di tempat kejadian perkara sebelumnya. Bagaimanapun juga, tugas Departemen Keamanan Nasional adalah mengurusi tugas-tugas Korps Naga. Baiklah, kalau begitu, aku serahkan padamu. Lon mengangguk. Kapten Scott mengangguk dan menoleh ke bawahannya. Tony, bawa mayat ini untuk diidentifikasi. Ya, kedua pengawal itu segera membawa pergi jasad Asmodes dan Kapten Scott kembali menghadap Leon. Tuan, silakan beristirahat di kantor. Begitu laporannya keluar, saya akan segera mengirimkannya kepada Anda. Tentu, ini juga si gorila hitam. Suruh anak buahmu mengurungnya untuk saat ini. Leon menunjuk si gorila hitam, yang masih duduk di tanah. Siap, Tuan. Kapten Scott langsung memberi isyarat kepada bawahannya untuk menangkap gorila hitam. Gorila hitam langsung tersadar dan melihat bagaimana dia akan dipenjara. Dia protes, Leon, bahkan jika kamu adalah anggota Korps Naga,
aku belum melakukan apapun yang dapat dihukum dengan penjara. Sudah kubilang kau akan dikurung karena menyerangku 2 kali. Itu seharusnya lebih dari cukup. Leon mencibir. Tentu saja, aku memang menyerangmu, tetapi kau tidak terluka, kan? Ini dianggap sebagai pertarungan biasa antara seniman bela diri dan kau tidak berhak mengurungku karena itu. Si gorila hitam membantah. Tujuan utamanya menyerang Leon adalah untuk membunuhnya, tetapi karena Leon adalah anggota Dragon Corps, dia tahu bahwa tidak baik untuk mengatakan yang sebenarnya tentang niatnya, jadi dia hanya menggambarkan serangan itu sebagai duel. Duel hanyalah pertarungan antara 2 seniman bela diri dan karena Leon tidak menderita cedera apapun, tidak ada alasan bagi Korps Naga untuk memenjarakannya. Gorila hitam, kau tak tahu malu. Aku pernah melihat penjahat berkulit tebal sebelumnya, tapi belum pernah melihat yang sepertimu. Jangan ganggu, Leon. Dragon Corps selalu bersikap adil dan benar, dan kau akan membiarkanku pergi jika kau tahu apa yang terbaik untukmu. Kalau tidak, aku akan melaporkan kepada Gold Dragon Guard dari Dragon Corps bahwa kau menyalahgunakan kekuasaanmu. Ancam si gorila hitam. Dia adalah bagian dari pasukan utama yang bekerja di wilayah selatan dan tahu banyak tentang Korps Naga. Berbagai tingkatan Dragon Guard berlaku untuk Dragon Corps dan Leon sama sekali tidak memiliki kelas dalam gelarnya. Setelah Ordinary Dragon Guard, muncul Gold Dragon Guard dan Platinum Dragon Guard. Jika Leon mencoba menangkapnya, ia selalu dapat melaporkan Leon ke Gold Dragon Guard atau Platinum Dragon Guard. Bab 1598. Kenapa kau? Leon geram namun berusaha keras untuk membantah. Lagi pula, apa yang dikatakan si gorila hitam itu benar. Leon tidak mengalami luka parah dan karena si gorila hitam menolak mengakui kejahatannya, tidaklah pantas bagi Leon untuk menggunakan kekuatannya untuk memenjarakan si gorila hitam. Kapten Scott, berapa lama saya bisa menahan orang seperti dia? Tanya Leon. Tuan, menurut peraturan Korps Naga, kami hanya dapat menahannya selama sekitar 10 hari jika itu hanya duel biasa, kata Kapten Scott. Apa? Hanya itu. Ekspresi Leon menjadi gelap. Gorila hitam tahu terlalu banyak tentang Lon dan jika ia bebas setelah 10 hari, yang lain akan mengetahui fakta bahwa Leon memiliki alat yang sangat kuat. Meskipun yang lain akan ragu untuk merampok mutiara milik Leon setelah mengetahui bahwa ia adalah pengawal naga, mereka akan mencoba membunuhnya atau mencuri mutiara darinya secara diam-diam, yang akan menyebabkan masalah besar baginya di masa mendatang. Terserah. Kunci saja dia untuk saat ini. Aku akan mengurusnya nanti. Leon memikirkannya dan memberi perintah. Dia tahu bahwa sebagai anggota organisasi bawah tanah, gorila hitam pasti telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya dan dia seharusnya dapat memenjarakan gorila hitam untuk jangka waktu lebih lama setelah dia mengumpulkan cukup bukti. Namun, ini bukan prioritas Leon saat ini dan dia memutuskan untuk berurusan dengan gorila hitam setelah dia melapor ke Korps Naga. Baik, Tuan. Kapten Scott memberi isyarat kepada bawahannya untuk membawa Black Gorilla ke sel tahanan sementara dia menemani Leon ke ruang tunggu untuk beristirahat sembari menunggu laporan identifikasi Asmodes. Tak lama kemudian, laporan itu dirilis dan salah satu penjaga langsung menyerahkannya kepada Leon dan Kapten Scott. Setelah Leon menerima laporan tersebut, Kapten Scott membawanya ke sebuah kantor di pangkalan Dragon Corps dan mendapati seorang pria paruh baya yang menakutkan sedang duduk di dalamnya. Pria itu adalah Alfred Glassbay, orang yang bertanggung jawab atas cabang wilayah selatan Dragon Corps. Saya Leon Wolf, seorang Dragon Guard di bawah Springfield City Dragon Corps. Salam, Tuan Glassbay. Leon membungkuk hormat. Jadi, kau Leon Wolf. Ekspresi Alfred menjadi gelap. Ya, Tuan. Apakah Anda mengenal saya? Leon terkejut karena ini adalah kunjungan pertamanya ke Dragon Corps di wilayah selatan dan tidak menyangka Alfred mengenalnya. Saya sudah mendengar dari Master Haslewut beberapa waktu lalu. Leon, Anda sudah tiba di wilayah selatan beberapa waktu lalu, bukan? Mengapa Anda menunggu begitu lama hingga melapor ke pangkalan? Alfred bertanya dengan tajam. Master Haslewut memberitahu Alfred tentang Leon sejak Leon tiba di wilayah selatan dan karena Master Haslewut merupakan orang terhormat di Dragon Corps, Alfred menuruti kata-katanya.
Akan tetapi, meskipun telah menunggu, Leon tidak juga melapor ke pangkalan hingga hari itu dan hal itu meninggalkan kesan buruk pada Alfred. Yah, aku sedang sibuk dengan urusan pribadi dan tidak punya waktu. Tolong mengertilah. Leon tersenyum malu. Bab 1599. Masalah pribadi. Sebagai seorang Dragon Guard dari Dragon Corps, apakah urusanmu lebih penting daripada pekerjaan? Tidak bisakah kau katakan mana yang menjadi prioritasmu? Alfred sangat marah ketika melihat betapa cerobohnya Leon. Yah, aku hanya personel non-staff yang tidak penting bagi operasi Dragon Corps, jadi urusanku lebih diutamakan. Leon berkata dengan wajah datar. Ketika Master Haslewood membujuknya untuk bergabung dengan Dragon Corps, dia dijanjikan bahwa Dragon Corps tidak akan membatasi kebebasannya selama dia setuju untuk bergabung. Kenapa kau? Alfred sangat marah, tetapi tidak dapat membantah karena Leon direkomendasikan oleh Master Haslewood, yang secara khusus menyebutkan tidak membatasi kebebasan Leon. Tentu saja, kesan yang dimilikinya terhadap Leon tidak bisa lebih buruk lagi ketika ia melihat seorang pemuda seperti Leon yang tidak memiliki bakat dan ambisi sejati. Lupakan saja. Ingat saja bahwa tidak akan ada pengecualian lain kali. Alfred mendengus. Karena rasa hormatnya kepada Master Haslewood, dia tidak dapat menghukum Leon atas masalah sepele seperti itu dan menyerah dalam diskusi itu. Dicatat, Tuan, kata Leon sambil mengangguk santai. Alfred merasa frustrasi dengan cara dia diberhentikan dan mengabaikan Leon untuk mengalihkan perhatiannya kepada Kapten Scotts. Kapten Scotts, apakah Anda butuh sesuatu? Tuan Glassbey, Tuan Wolf telah melenyapkan salah satu dari 8 penjahat teratas dalam daftar kriminal, Asmodes, dan berikut laporan identifikasi jenazah yang dibawanya, kata Kapten Scotts dan menyerahkan laporan tersebut. Apa? Asmodes terbunuh? Alfred ternganga tak percaya, tetapi segera mencerna seluruh kalimat yang diucapkan Kapten Scotts dan berdiri tiba-tiba. Kapten Scotts, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Leon membunuh Asmodes? Benarkah itu? Dia mengambil laporan itu dan mulai membaca setiap detailnya dengan kagum. Ya, itu benar. Kapten Scotts mengangguk. Apa-apaan ini? Pandangan Alfred beralih dari laporan di tangannya ke Leon dan benar-benar tercengang. Ia mulai memiliki kesan buruk terhadap Leon karena Leon tampaknya telah bergabung dengan Dragon Corps melalui koneksi dan tidak melapor ke markas tepat waktu. Yang membuatnya bingung, Leon berhasil melenyapkan salah satu dari 8 penjahat teratas, Asmodes. Bagus, hebat sekali. Alfred tersadar dari keterkejutannya dan tertawa terbahak-bahak. Asmodes tidak hanya kuat, tetapi ia juga dikenal licik dan bahkan memiliki harta karun yang sangat langka, Chuve of Doom, yang membuatnya semakin tangguh. Meskipun Dragon Corps berusaha menyergap Asmodes, mereka gagal dan kehilangan 2 seniman bela diri yang kuat dalam prosesnya, namun Leon entah bagaimana berhasil melenyapkan Asmodes. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Leon menyelesaikan apa yang mengganggu Alfred selama bertahun-tahun pada hari pertamanya di cabang Dragon Corps di wilayah selatan. Seketika semua prasangka Alfred terhadap Leon lenyap. Bab 1600. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang direkomendasikan oleh Master Haslewood. Leon, kamu berbakat untuk seseorang seusiamu. Alfred berjalan mendekat dan menepuk bahu Leon. Ia mengira Leon adalah orang yang tidak berbakat dan hanya memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Dragon Corps melalui koneksi dengan Master Haslewood. Baru pada saat inilah Alfred menyadari bahwa Master Haslewood merekomendasikan seorang pria yang tangguh kepadanya dan bahwa ia meremehkan insting Master Haslewood. Leon membeku mendengar pujian itu. Setelah pertukaran singkat sebelumnya, Leon dapat mengetahui bahwa Alfred tampak kesal padanya dan tidak menyangka sikap Alfred akan berubah tajam begitu dia mengetahui bahwa Leon membunuh Asmodes. Semuanya terjadi begitu cepat hingga Leon kesulitan menyesuaikan diri. Begitu pulih dari keterkejutannya, Leon tersenyum rendah hati. Terima kasih, Tuan Glassbey. Anda terlalu baik. Saya hanya beruntung. Bagus sekali. Anak muda yang tahu untuk bersikap rendah hati dijamin memiliki masa depan yang cerah di depan mereka. Teriak Alfred. Karena prasangkanya terhadap Leon, ia memandang rendah Leon. Namun, ia benar-benar kagum begitu mengetahui bahwa Leon adalah pria yang benar-benar berbakat.
Leon kehilangan kata-kata, tetapi karena Alfred adalah atasannya dan orang yang bertanggung jawab atas Korps Naga di wilayah selatan, dia senang diakui oleh Alfred. Kapten Scott, saya sudah membaca laporannya. Kalau sudah, Anda boleh pergi. Saya perlu bicara dengan Leon secara pribadi. Alfred menyuruh Kapten Scott pergi. Baik, Tuan. Kapten Scott patuh dan meninggalkan ruangan. Saat Alfred sedang berduaan dengan Leon, sikapnya melunak saat ia dengan antusias mengajak Leon ke sofa. Leon, Asmodeus adalah pria yang licik dan pandai menyembunyikan jejaknya. Aku penasaran, tapi bagaimana kau bisa melacaknya dan membunuhnya sendirian? Alfred bertanya dengan rasa ingin tahu. Baiklah, gumam Leon ragu-ragu. Ia hanya berhasil melacak Asmodeus dengan bantuan Soul Searcher dan melenyapkannya dengan potensial energy force yang ia terima dari Master Haslewood. Karena kedua teknik tersebut merupakan senjata rahasia Leon, ia tidak dapat memberitahu orang lain tentang triknya. Maaf, Tuan Glassbay, tapi saya sudah menggunakan beberapa metode rahasia untuk melenyapkan Asmodeus dan saya tidak berhak untuk membagikan detailnya. Leon tersenyum meminta maaf. Begitu. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Alfred sedikit kecewa, tetapi karena Asmodeus telah disingkirkan, bagaimana hal itu terjadi tidak menjadi masalah dan dia tidak melihat ada gunanya memaksa Leon untuk menjelaskan rinciannya. Sejujurnya, dua pengawal naga emas kita di wilayah selatan ini tewas di tangan Asmodeus di masa lalu dan karena kau telah membunuh Asmodeus, kau telah membalas kematian mereka. Izinkan aku mengucapkan terima kasih atas nama keluarga mereka. Kata Alfred dengan tulus. Anda terlalu baik, Tuan Glassbay. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai anggota Dragon Corps, kata Leon.